Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Hari ini hari Selasa 19 November 2024. Kami dari LPM IBN Tegal akan melakukan proses wawancara mengenai kasus kecelakaan di Polres Selawi. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Nur Afnan Salsabila yang akan mewawancarai seorang polisi mengenai kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Bribka Winara. Dengan Bapak Winara. Betul. Dan kami akan menanyai terkait kecelakaan lalu lintas, Pak. Oke. Dan pertanyaan pertama itu, apa langkah pertama yang diambil oleh seorang polisi ketika terjadi kecelakaan lalu lintas? Kalau kecelakaannya ditemukan oleh polisi, yang pertama adalah menolong korban. Dia di situ ada proses identifikasi dia korban dengan luka ringan, berat, masih tertolong atau sudah meninggal. Pelakuannya pun beda. Kalau masih bisa ditolong, segera dilarikan ke rumah sakit. Kalau meninggal mungkin dipinggirin sedikit, terus cari keterangan saksi-saksi yang menguatkan nanti, karena saat terjadi kecelakaan lalu lintas biasanya masyarakat membutuhkan santunan, jasara harja kek, BPJS kek. Nah, di situ adalah hal yang sangat penting bagi polisi untuk mengumpulkan bukti dan saksi serta keterangan-keterangan. Oke, lalu kapan sih Pak proses penyelidikan dimulai setelah kecelakaan lalu lintas? Ya, saat itu juga. Jadi untuk menyatakan dalam kecelakaan dalam suatu perkara itu dibutuhkan 2 alat bukti. Jadi selain saksi-saksi, kendaraannya, terus di situ biasanya kalau dalam sebuah aspal ada stretch mark, ada bekas ban dan lain-lain. Oke. Itu yang bisa menguatkan adanya terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke, lalu di mana Pak lokasi biasanya polisi itu melakukan pemeriksaan OTKP? Ya, di tempatnya. Oh, berarti di tempatnya langsung. Betul. Oh. Jadi di situ nanti diukur karena olah TKP dilakukan di tempat kejadian perkaranya, di TKP-nya. Kalau kecelakaan di jalan ya kita olah TKP-nya di jalan. Biasanya tuh kecelakaan kan terjadi di jalanan tertentu ya Pak. Oke. Terus ada nggak sih Pak upaya dari polisi untuk menangani kecelakaan yang sering terjadi di jalan tertentu itu? Oke. Jadi upaya polisi itu selain tadi yang Mbak tanyakan adalah penegakan hukum, ada upaya pencegahan preventif dan ada upaya preemptifnya. Untuk upaya preventifnya biasanya dengan patroli, menjaga di lokasi rawan, dengan mendirikan pos dan segala macam. Karena kalau masyarakat melihat polisi pasti akan lebih waspada. Jadi untuk terjadi kecelakaan kemungkinannya lebih sedikit. Itu yang pertama. Untuk upaya preemptifnya biasanya untuk daerah-daerah rawan kecelakaan kita sampaikan dengan pemasangan spanduk. Di situ kita beri tahu sama masyarakat bahwa Anda memasuki daerah rawan kecelakaan. Jadi diharapkan masyarakat bisa lebih aware, bisa lebih waspada kalau dia masuk di daerah kecelakaan lalu lintas. Oke, terus kan biasanya ada ya Pak kecelakaan itu ada yang tabrak lari karena kelalaian dan sebagainya. Lalu siapa ya Pak yang menentukan apakah kecelakaan itu karena kelalaian atau karena kesalahan si pengendara itu? Ya, kalau di kami di kepolisian itu ada satu pedoman bahwa seluruh kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Karena dari itu petugas lalu lintas itu sangat rewel dengan pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh, orang tidak pakai helm, kalau kecelakaan bisa meninggal, bisa. Kalau nggak pakai helm pun sama, cuma fatalitasnya akan lebih berkurang dengan pakai helm. Terus ada orang berkendara tidak wajar, dia berkendara mungkin melebihi batas kecepatan, berkendara dengan sembrono, dia akan lebih berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Jadi kecelakaan itu
pasti diawali dari pelanggaran lalu lintas. Oke. Lalu bagaimana Pak prosedur yang diambil seorang polisi apabila kecelakaan lalu lintas itu tidak diketahui nih Pak identitas orangnya? Kalau tidak diketahui, berarti kita biasanya pendalaman pakai bukti-bukti di sekitar TKP. Contoh, ada CCTV di warung tertentu, di jam tertentu, di waktu kita biasanya mencari data dukungnya dari situ. Atau kita bisa mencari pada polsek sekitar, mungkin pada jam tersebut mereka sedang melakukan patroli, kita bisa gali keterangannya dari kebiasaan mereka melakukan patroli atau dari warga sekitar. Mungkin juga warga tersebut ada yang menyaksikan, ada yang mengetahui, ada yang melihat kecelakaan tersebut. Oke, terus apabila nih Pak, biasanya kan kecelakaan ada saksi mata juga kan Pak. Terus kalau misalnya ada perbedaan dari si saksi mata sama si pelaku, polisi nyikapinya gimana Pak? Kalau perbedaan keterangan itu biasa ya Mbak. Jadi ya tetap kita tulis demi hukum, yang disampaikan apabila berbeda nanti kita akan cari bukti lain, karena tidak harus bahan keterangan tersebut tidak harus sama. Jadi bisa dari alat bukti yang lain, bisa dari alat bukti yang lain. Di kecelakaan misal dari kendaraan tersebut saat orang memberikan keterangan palsu, tapi data-data di lapangan, kondisi kendaraan kan bisa kita lihat juga, bisa kita simpulkan juga, bisa kita gelar perkarakan juga bahwa yang dikatakan orang tersebut relevan atau tidak. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa kami ajukan pertanyaan, dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.